Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salah satu ikhtiar kita dalam meningkatkan tahap demi tahap menjelang bulan Ramadan. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir bulan Sya'ban beliau selalu memberikan sebuah motivasi kepada para sahabat, mengingatkan kembali datangnya bulan Ramadan. Walaupun sebetulnya saum bulan Ramadan itu berjalan tiap tahun, tetapi Nabi di akhir atau di awakhir Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban itu selalu memberikan informasi kepada para sahabat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di zaman baheula ge, di zaman Nabi kanu kahadean mah kudu dibejaan. Nya. Tong boro-boro Pak urang Nabi wae ka para sahabat, upami ayeuna aya kasayan diwartosan heula. Cacakan dibejaan wae, panjalmi teh teu nurut wae, komo lamun teu dibejaan. Bapak lihat, Ibu, bagaimana orang mau melakukan sholat saja itu tiap waktu dikasih waktu, atau di setiap waktu dikasih adan. Tinggal we jalminya aya adan wae teu sadayana sholat. Komo lamun waktu sholat teu make adan. Ya. Jadi sebetulnya sesuatu yang disampaikan oleh Nabi itu tiap tahun Rasul berdiri. Khatabana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berdiri berkhutbah di depan para sahabat, dan beliau menyampaikan, katanya bahwa hari ini adalah akhir di 10 hari bulan Sya'ban. Nah, Rasulullah kemudian mengingatkan terus para sahabat, Pak. Jadi kalau seandainya kita, ibu-ibu, bapak-bapak, menjelang bulan Ramadan, kemudian ada tarhib, namanya ya, tarhib, memotivasi, maka itu adalah sesuai dengan sunnah Nabi. Sesuai dengan sunnah Nabi. Apalagi pada saat ini kondisi dan situasi berbeda. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak salah ya, tahun kemarin kita ini bulan Ramadan tahun kemarin sama sekali di off gitu kan. Tidak ada aktivitas apapun. Sebagian hampir 80% masjid di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan lah tahun ayeuna mah tong aya deui naon sababna, sabab ka urangna ge da teu puguh bae teh. Hanas ngadaguan corona anggar we kieu keneh geuningannya. Mata kaina mangke sok lah pangajian tarawih jalan deui we lah. Naon sababna? Da corona mah kieu-kieu keneh atuh, Pak. Ya. Kieu-kieu keneh aslina. Kenapa? Karena saya membaca ya situasi pada saat ini, ya, membaca situasi pada saat ini. Ada dua hal ya, Pak ya. Ini sedikit aja dulu. Ieu mah bade satuju, bade henteu mangga kumaha ibu-ibu, kumaha bapak-bapaknya. Ada dua hal. Yang pertama, ahli epidemiologi Profesor Dr. Bambang Subagio mengatakan seperti ini. Corona di Indonesia tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Tetapi dia akan bermutasi ke tubuh setiap orang, dan dia, si virus, akan tertidur tetapi tidak menularkan. Itu Pak ya, ini Bu ya, ya. Jadi ini yang ngomong bukan saya, cuman saya ngambil dari omongan orang gitu kan. Ya, kata beliau, ahli epidemiologi, Corona di Indonesia tidak akan hilang, tapi dia akan bermutasi di tubuh seseorang, seluruh rakyat. Dan pada saat itu si virus tidak menularkan, tetapi tertidur. Berarti kalau setiap orang ada virus itu, berarti bapak-bapak, ibu-ibu, setiap orang tidak menularkan. Begitu kan? Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ketika konsepnya seperti ini, maka saya menyimpulkan begini. Berarti bapak, ibu, setiap hari ketika terus diikuti dengan rasa takut ini, sebetulnya corona nawai geus hare. Nya, corona nanawaya teh ayeuna teh sudah tertidur begitu kan. Ibu bapak tinggal perhatoskeun di jalan sakitu we ayeuna. Di jalan tinggal pabeulit kitu macet. Ieu mah da sanes new normal, ieu mah normal.
Sok gerak tinggal ku bapak ku ibu perhatoskeun. Artinya apa? Manusia masing-masing sudah memiliki herd immunity. Dia sudah kuat masing-masing. Malah ayeuna jalmi geus kieu keun bae. Kumaha engke we. Begitu dikitukeun teh beuki kuat antibody teh. Cuek we, mata pa cuek-cuek jeung Covid. Ya, asli napa? Bu, ieu mah pokona mah nah Covid nu cuek atau urang nu cuek tinggal kitu ayeuna mah. Karena apa? Karena saya memperhatikan kalau betul ini bahaya, ya. Kalau betul ini bahaya, dari 1,5 juta orang yang kena di Indonesia, yang sembuh sudah 1.380.000 orang. Ieu teh ubarna can aya, tapi anu damang loba sakitu we atuh. Parada ngaharuleng gitu. Ya uyos tenan naon we. Gini aja. Kalau ada orang yang tidak percaya pada virus, itu nggak apa-apa, biarin aja. Naon sababna da jalmi mah tilu, aya nu percaya, aya nu henteu, aya anu cuek. Da jalmi mah kitu, Pak. Nu percaya aya, nu teu percaya aya. Malahan aya anu 50-50, percaya jeung henteu aya. Model di masker ditololkeun we mah ieuna irungna kan eta teh, percaya jeung teu percaya eta teh. Kan aya nu dibuka apa percaya, aya anu full percaya, aya anu satengahna irungna lo. Nah gitu kan we teh naon. Ada ngerat stres. Aya eta sakinten Pak irung nolol, aya nu satengah di masker teh sakitu. Kadia keur tuang, kadia nutupan. Nah, aya nu dibuka teh ginian masker teh dibuka kieu, tempo tuang lep gitunya. Jadi saya kira itu termasuk masalah vaksin. Walaupun sudah ada keputusan ulama, tetap jalmi tilu we, aya nu percaya vaksin teh bener, aya nu teu percaya, aya anu cuek, aya Pak. Terus Ustaz kumaha? Biasa we. Dan tidak perlu ada sesuatu dari siapapun. Kenapa? Karena emang orang itu begitu setiap hari. Bu, punten Pak, bujeng-bujeng virusna. Jelema nu teu percaya nu nyiptakeun virusna we loba sakitu we. Orang ada percaya pada Tuhan, ada kan? Yang tidak percaya pada Tuhan, ateis, ada kan? Ada orang yang dia setengah-setengah antara percaya dengan adanya Tuhan. Itu juga banyak. Kenapa? Kalau sekarang orang harus percaya semuanya bahwa virus itu ada, kan capek ka urangna. Antep anu teu percayaeun mah jeung anu percayanya keun bae antep. Kenapa? Terhadap Allah yang menciptakan virus saja, manusia banyak yang tidak percaya adanya Tuhan. Ya, berarti kumaha? Jalan we Pak. Kenapa? Karena ini kunci yang harus kita pahami di masa sekarang. Saya memperhatikan seperti itu. Malahan informasinya katanya di Cina itu sudah tidak pakai masker. Di Cina mereka sudah dibuka aja. Tapi duka eta mah eceuk ieu ge. Nya tinggal kaditu ya Pak. Yang percaya mah ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Cara memahami situasi, ya. Kenapa? Karena begini, saya tidak sedang memberikan sebuah pemahaman yang salah, tidak. Ibu bapak ameng di kampung-kampung mah asaeuna naon? Aslina Pak. Saya ngaji ke beberapa pelosok sarantai we. Dugikeun kan nu nyamut teh kades, camat. Pasing teh teh aya naon di dieu? Jalan we Ustaz. Kitu. Apaan aya ieu teh keur usum ieu cing teh keur usum virus. Keun we cenah virus mah urang karota we kitu. Si murid teh jadi ngahuleng, urang kota kumaha? Mun cenah teu dugi ka dieu mah komo jalanna ge lieur cenah. Balik deui we cenah ka ditu cenah. Cing teh asa teh ka hati sing teh nya. Tah eta bapak-bapak ibu-ibu dan bapak ya. Ini sebuah apa? Sebuah ilustrasi bahwa saat ini orang ketika berbicara tentang hukum, ya, tentang hukum epidemiologi dalam kajian-kajian ilmiah ataupun dalam kajian-kajian yang tidak ilmiah, sebetulnya orang itu harus punya dua saku. Terlalu percaya juga dan jangan. Kenapa? Karena ini kan hipotesis. Hipotesis itu kan penelitian manusia. Tidak percaya pun 100% jangan, karena yang disebut hipotesa ada kemungkinan juga ada yang benar. Bagaimana Pak cara memahaminya? Karena ini bukan wahyu.
Kalau wahyu 100% benar. Nih, kalau wahyu 100% benar, Pak. Walaupun itu gaib, dasar cek urang ge itu virus teh gaib, Pak. Kenapa? Gaib dalam konteks tidak terlihat secara real manusia, tetapi jalmi aya jauh kengeng we, banyak jauh positif we. Tetapi kita tetap untuk mengetahui bahwa ini benar dan tidaknya, maka kita perlu namanya bisyarah Nabi. Kita perlu aya bimbingan ti Nabi tak gitu. Nabi ngajarkan lamun teu damang anjeunna diubah. Kedua Nabi mengajarkan kalau orang kena ketika musibah maka dia itu syahid kalau mati, dan kalaupun dia itu tidak mati dan dia kena, dia menjadi kifarat bagi dosanya. Itu kan teorinya. Kenapa? Ini namanya bisyarah Nabi. Terlepas bapak-bapak ibu-ibu virus ini ada dan tidak, ini sudah diterangkan oleh Nabi bahwa musibah ini kena. Ayeuna mah enteng, keur urang mah jalma muslim. Lamun ibu positif nyiparatan dosa, Pak. 14 dinten di karantina, leres teu? Diisolasi. Dosa ku Allah dihampura 14 poe. Sakitu we. Ngahaja ngahaja dosa dihampura hese. Mending kene Covid we, Pak. Ya, udah doa ka Allah cantan tuh dihampura. Pan hari diisolasi mah langsung eta mah saur Rasulullah yukapiru, akan dikiparati dosa-dosanya dia itu selama dia sakit. Ya, kemudian ada orang yang meninggal dan ternyata dia meninggal dalam keadaan seperti itu, bahwa syahidun, dia syahid. Bagi orang Islam sebetulnya tidak ada yang rugi. Tidak ada yang rugi sedikit pun. Cuman kita bagaimana mempola agar betul-betul kejadian ini menjadi sebuah PR. PR naon? Urang kapayun kedah kumaha ieu mayunanana sakitu. Model kieu Pak, model teroris gitulah. Kan biasa tuh da tos biasa tuh. Nya, deui teu kudu rame, da eta sarua jeung sinetron atuh. Jadi urang tete lah lajo sinetron boga lalakona geus aya, penjahatan geus aya. Tinggal lajo urang mah nang lamun urang teu resep tong ngajong TV sakitu hungkul. Ya. Nah, begitu Pak. Jadi kejadian ini seperti itu ya. Kumaha atuh Ustaz kapayuna urang? Santai aja, Pak. Santai aja. Nih, saya ingin pembuktian satu ya. Satu. Tertangkap kurang lebih orang yang melakukan sindikat pemalsuan surat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta. Dari bulan Oktober sampai bulan Februari kemarin terkumpul sampai Januari terkumpul 1,5 miliar bagi orang yang ingin terbang dan dia dirapid lalu positif, tinggal bayar 1,5 juta itu jadi negatif. Betul kan? Kabongkarnya artinya naon? Gampil Pak. Gampil, tah tinggal anu positif jadi negatif bisa bayar 1,5 juta. Dan itu di setiap televisi dibongkar. Polda Metro Jaya membongkar sindikat pemalsuan surat rapid test. Berarti sekarang sudah bukan penyakit. Sudah bukan penyakit, tetapi sekarang sudah berbicara masalah uang. Ya. Yang kedua, PSK sudah melakukan aktivitas dari bulan-bulan 2020 Pak. Para PSK tidak libur. Mereka tetap dia menjalankan pekerjaannya ataupun menerima para pelanggan-pelanggannya. Sampai PSK begitu ditangkap ada 56 pelacur ditangkap dan itu sudah beraktivitas pada masa pandemi 2020. Pertanyaan saya, PSK jaga jarak tuh? Maknya tuh Bu, maknya PSK jaga jarak. Nggak bisa. Orang kalau dia melakukan hubungan seperti itu nggak mungkin jaga jarak. Berarti dia melakukan apa? Berarti dia itu apa? Tidak social distancing. Dan itu katanya ketika diwawancarai di Indosiar, itu PSK ngomongnya apa? Kami sudah atau kami satu hari itu satu malam 3 sampai 7 laki-laki yang dia rata-rata sudah punya istri yang kami layani. Nih, udah mulai ini. Nu kararieu. Berarti itu Pak, itu urang teh jadi sigala lajo naon atuh. Ya. Yang ketiga, yang terbaru. Siapa yang mudik akan didenda 100 juta. Kalaupun dia tidak bayar denda, maka dia dipenjara 1 tahun. Lebarana puasana ge encan geus mikiran mudik. Bari didenda eta teh Pak. Kabayang ku simkuring jalmi
Saya ada teman di Jakarta jualan Indomie rebus langsung, Ustad, asa teu sumanget hirup neangan duit teh naon, da moal bisa uis na ka kampung tuh Pak. Artinya apa? Seharusnya dimotivasi mau Ramadan itu. Iya mah jadi drop. Kenapa? Orang yang mudik akan ditangkap dan itu akan dipenjara kalau tidak bayar 1 juta 100 juta. Berarti di sini sudah tidak berbicara lagi penyakit. Ya. Sudah tidak berbicara lagi penyakit. Tetapi yang sedang dibicarakan sekarang adalah apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sedang berbicara tentang perang pemikiran yang sangat luar biasa. Tah eta we lah di sim kuring mah mukadimah nya. Keun we bade percanten bade henteu keun bae kumaha sim kuring we. Ya, nah, cek ustaz, cek ibu-ibu teh cek bapak-bapak, ustaz siga anu nyawa kan wios we. Bade percanten bade henteu ge. Tapi apa? Karena emang situasinya seperti ini, ya. Karena emang situasinya seperti ini. Tapi Bapak Ibu, kita berdoalah pada Allah ya. Mudah-mudahan engal normal deui lah. Ya, awatos jalmi terutama ustad ieu teh Bu loba nu di lockdown pengajian parere ieu teh Pak untung ayeuna aya keneh hiji dua nya seueur ustad-ustad nu di lockdown akhirnya istri ustad sekarang positif hamil. Iya, sanes positif corona, hararamil positif. Oh gue tak udah deh ustadznya di lockdown, jadi di download bojona. Alhamdulillah, nya kene atunya batur positif corona, ieu mah hamil atuh. Atuh Bu, tinggal ibu samingon Pak, dina samingon ibu unggal sasi, unggal mingon bapak seueur onangan kawin, seueur onangan atau seueur nyolatan mayit sakitu atuh. Urang ngamingon tinggal nikahkeun kaundangan nikahkeun sedengkeun urang apa mun nyolatan mayit paling sabaraha tahun ataupun sabaraha sasi sakali. Kalau sekarang kita membaca seperti itu situasinya artinya apa? Berarti di dunia teh loba keneh nu positif hamil. Ya, dibandingkan dengan yang positif corona. Ngan itu beritana we panjang pisan ieu teh dongengna teh. Makanya udahlah kita berdoa pada Allah ya. Kene Pak salaran teh we lah Bu ayeuna kalau lebaran karunya bade Ramadan. Tong disieun-sieunnan wae. Tah ayeuna mah rada naiknya sakedik. Ya, saya buka dulu ini cara berpikirnya ya. Cara berpikirnya harus betul-betul dibuka dulu. Artinya, saya bukan tidak percaya virus ini tidak ada. Tapi saya harus memiliki dua saku untuk memahami situasi ini. Ada dua saku pokoknya mah. Antara percaya jeung teu sakitu we. Anu dipercayana aya, da emang penyakitna aya. Teu dipercayana apa? Buktinya mereka yang melanggar itu seringkali ditonjolkan dan terlihat bahwa mereka itu seperti tidak apa-apa. Seperti tidak apa-apa. Bapak Ibu, taeta insyaallah nya mudah-mudahan teh naon lah nya. Jadi ieu teh jaga jarak gitu Pak. Ieu teh kieu jaga jarak. Lamun cililahun teh teu jaga jarak. Asa ulah cililahun we. Lamun ibu ngalahun bapak teh teu jaga jarak. Ari kieu mah jaga jarak keneh lah nya. Enggak masalah begitu. Oke, kita hari ini malam ini saya tidak akan lama ya. Tidak akan lama. Cekaplah dugi ka tabu 8 langkungnya. Iya. Langkung nama sabaraha menit we lah. Ya, gini Bu. Ini insya Allah ini mudah-mudahan saya masih ada power karena ini acara yang ke-6. Ini acara yang ke-6 dari subuh sampai hari ini, dari malam ini. Mudah-mudahan persiapan untuk besok roadshow di Garut ya. Besok dari Garut terus keliling. Pak, saum itu adalah aktivitas 3. Ya. Ada 3 aktivitas ketika orang itu puasa. Yang pertama adalah aktivitas jasadiah, yang kedua adalah aktivitas nafsiyah, jiwa, dan yang ketiga adalah aktivitas ruhiyah. Tidak ada ibadah yang seluruh terlibat setiap hari selama 30 hari itu kecuali ada di puasa. Sadayana Pak 30 dinten upami ibadah haji dina Zulhijjah, tetapi ternyata itu tidak full 1 bulan. Ibadah-ibadah yang lain tidak ada yang full 1 bulan.
Tapi ibadah saum bulan Ramadan ini aktivitas yang melibatkan semua 3 komponen kehidupan manusia. Yang pertama adalah jasadiah, fisikal. Yang kedua adalah nafsiah, jiwa. Yang ketiga adalah ruhaniyah, roh. Kenapa Pak? Ini dilibatkan semua. Saya membaca begini. Bulan Ramadan begitu datang itu ada suasana yang berbeda. Padahal bulan lain biasa weh. Ya, sumping Julqa'dah, Julhijjah, bulan-bulan nusanes beda weh. Tapi di suasana bulan Ramadan itu situasi sudah berubah. Ayeuna we karaos ku ibunya ya ku bapak. Tinggal Bu, ayeuna we tos karaos ku bapak ku ibu. Rek Ramadan kumaha suasanana sok. Jami tinggal Pak. Si harga mulai milu narah naik, tepuguh-puguh ieu teh. Hayam jo milu naik. Puguh atuh ibu-ibu teh jual karung. Puasa nancan geus ngerung milinga atau mikiran hayam. Padahal hayam teu mikiran urang. Tapi ini suasana terbangun, Pak. Ini suasana terbangun. Dan hebatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, salah satu yang seringkali kita tidak pernah pahami, datangnya bulan Ramadan ini secara rutinitas tiap tahun, tetapi perubahan yang tidak pernah kita perhatikan itu terjadi setiap tahun. Saur Imam Ghazali mah kieu, belum tentu Anda akan hidup dan Anda akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka Ramadan yang tahun ini ketika Anda hidup dan ada, nikmati sepuas Anda, seperti Anda tidak akan bertemu lagi dengan makanan itu. Nah, sababna da tahun payun, bapak-bapak, ibu-ibu cantang tu araya di bulan Ramadan tahun payunnya. Ya, orang berpikirnya ke sana aja. Walaupun sebetulnya kita juga yakin akan bertemu lagi. Nah, kenapa? Itu sebuah harapan. Tetapi 3 konsep yang diajarkan oleh Nabi. Yang pertama, puasa itu adalah sebagai aktivitas jasadiah. Secara keilmuan, secara holistic medicine, orang yang puasa itu paling lama dia kuat 14 jam. 14 jam. Makanya Rasul melarang wisol kan? Tekenging, namun waktu buka tekenging Pak, buka we langsung. Namun sababna, karena nanti melanjutkan lebih dari waktu itu secara fisik itu terganggu. Kenapa? Karena kalau orang saum itu akan terjadi 2 konsep dalam tubuh. Yang pertama adalah hipoglukosa, yang kedua adalah dehidrasi. 2 ini kalau terjadi pada tubuh maka orang bisa kejang. Bu, ngantak tinggal murang kali. Murang kali menuju saum terindikasikan ada 5 ciri, ibu harus buka anak itu. Kenapa? Saya tidak mencontohkan tidak baik, tapi jangan sampai menyiksa, karena ini adalah ibadah fisik tetapi harus dikontrol. 1, murang kali jual haraneut, enggal wes na buka. Kenapa? Berarti anak ketika dia demam itu berarti dia dehidrasi. Ya, mama haraneut kurang teh dicoba, budak teh haneut keur saum teh. Nya, coba haneut, paksakeun geus na ade lebar. Betul. Anak tidak tahu konsep pahala, Pak. Tapi anak tahu konsep tubuhnya. Tubuh setelah atau ketika dia itu kering, maka dia akan kelihatan 1, dia demam, yang kedua bibirnya pecah. Ya. Yang ketiga, dia akan kelihatan BAB-na aralit kita. Kayak murah kali menuju saum, namun BAB-na aralit kideung, tekeng diteraskeun saumna. Kenapa? Secara konsep tubuh dia rusak. Dia rusak. Kan beda budak. Naon da murah kali mah diajar. Ustaz ieu mah abdi nu sageledek kieu, berarti doma. Ya kan doma sageledek kieu. Nah, seperti itu. Dan itu warnanya kecoklatan, Pak. Kenapa? Ustaz warnanya kecoklatan. Orang yang dehidrasi dan gulanya rendah, itu pasti BAB-nya kecil dan dia kecoklatan. Dan yang paling luar biasa adalah apa? Ketika itu dibiarkan, maka ketika si anak atau siapapun, punten Pak, Bu, lamun dina sawengi, dina sadinten, ibu nuju saum, bapak nuju saum, tidak kencing sama sekali, maka saya menganjurkan untuk buka. Kenapa? Karena kalau sudah tidak kencing nanti ginjal rusak. Paham? Kartos Pak? Kan iya fisik Pak.
Karena ini aktivitas fisik. Nggak apa-apa kalau nanti berbeda dengan medis. Kenapa? Karena secara holistic medicine, orang yang saum itu kalau dia tidak kencing satu hari itu berbahaya. Berarti ginjalnya udah rusak. Maka kalau ada yang dia saum lalu kencing siang, pagi, menjelang sore atau mau sholat, itu berarti bagus. Persediaan di dalam tubuh airnya masih ada. Tapi kalau sudah tidak kencing berarti habis mineralnya oleh unsur yang lain. Maka saat itu Rasul mengatakan tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh dipaksakan. Kartos punya. Saya menganjurkan anak dulu lah, ya. Kena ari kolot mah jarangnya. Nya jarang buka ngadadak ari kolot mah, ari lain kapaksa teuing mah, ya. Kenapa? Pada saat itu mulai. Dan ternyata yang paling bahaya ketika saum secara fisik dia itu langsung kejang. Budak teh jauh kekerpekan dia alah kunaonnya eta. Kenapa? Berarti dia hipoglukosa, gula darahnya sudah habis. Dan gula darah dalam tubuh kita ketika puasa bertahan 6 jam. Begitu sudah 6 jam kurang, makanya lemas dan ngantuk menjelang siang. Terus jauh nunutan we jalmi teh. Bawaan teh hayang sarewe bulan Ramadan teh. Nya dibawa maca Quran poe. Dibawa ngaji ustadzna ngabelegbeg. Para rubu ya wajar. Kenapa? Karena secara fisik atau secara jasadiah itu ada penurunan. Itu secara jasadiah ada penurunan. Kabayang ibu maja ataupun ibu taklim, bapak taklim bulan Ramadan jam 12. Sok tiga Pak jam 12 Bapak ya pengajian bulan Ramadan. Saya tidak menganjurkan tidak boleh, tetapi apa? Lihat kondisi jamaah. Kenapa? Karena jamaah pada waktu itu sudah mulai terjadi drop. Ya, terjadi drop. Walaupun ada mengatakan Ustaz senada abdi mah jagjag. Betul, Pak. Tetapi apa? Konsentrasi sudah mulai pecah. Konsentrasi sudah mulai pecah. Dan saat itulah Rasulullah beristirahat. Mata dengan ayat hadis nyage saurna doib. Tidur ketika saum ibadah, ya. Tetapi tidur apabila dia tertidur karena dia kelelahan. Kenapa? Karena kalau tidak air dan tidak ada gula, pasti tubuh lemas. Mata bapak ibu mun murang kali tos leuleus sena ameng dinucai. Dinucai we amengna Pak. Kenapa? Karena orang kalau dia bermain dengan air kecenderungan dia seger. Fisiknya begitu kan, fisiknya dia segar. Nah itu Pak satu kalau dilihat dari secara jasadiah seperti itu. Mata gini dianjurkan buka teh ngawita naon dan dianjurkan buka apa? Yang manis. Kan Rasul mengajarkan korma. Tapi tetap Indonesia berbeda lidahnya. Indonesia masih klasmen tertinggi bala-bala. Ya, kedua gehu, katilu cireng, kaopat kerupuk banyur. Nah, anger we ini tidak berubah tiap tahun klasmen sementara buka di Indonesia. Sok ibu bapak tinggal we lamun masihan buka ka masjid tinggal pangheulana ledis nu mana. Ya. Jadi konsep tadi dikatakan glukosa, air tuh ataupun dehidrasi itu sudah tidak digubris. Kenapa? Sebab iya masalahna teu kuat ari ningali kerupuk banyur mah. Ya, karena seperti itu. Jadi korma itu ranking ke klasmennya di 7 korma. Baru setelah itu channel, kolak. Nah itu 10 klasmen sementara buka di Indonesia. Tetap bala-bala mau aksi asa kawon. Saya menjamin sampai 2030 bala-bala kahiji kene sok insyaallah. Nah, tapi teorinya, sekarang teori fisiklinya gimana Ibu? Teori fisiklinya satu, tidak boleh buka dengan air es. Kenapa? Karena secara medisin ataupun holistik medicine, orang kalau buka dengan air es terjadi kejang di usus. Ya, itu kan kejang di usus. Mata ke lamun ayeuna ngaleut cai jol es, lap eta teh jol alim tuang.
Nggak mau. Kenapa? Karena usus sudah kejang. Karena tadi dia itu panas, dimasukin jebret gitu. Akhirnya apa? Terjadilah dehidrasi yang kedua. Akhirnya si A atau orang itu nggak enak apa-apa. Oke, dinten K2, dinten K3, dinten K4 jadi tisu banget puasa teh. Karena usus sudah kejang di hari kedua, di hari pertama. Maka buka cai haneut ngangge madu. Ngangge madu. Eutkeun, Pak. Dan kalau nanti air manis kemudian diesan itu kejang usus. Itu bisa kejang usus. Ya, madu haneut Oke, lebetkeun korma 3. Susul ku bala-bala opak. Anger we kesimpulan nama kadinya. Da kumaha? Orang Arab Pak lambeuna teh ya masalah, Bu. Orang Arab lambeuna teh ya masalah, minum atau makan yang asin enggak masalah. Kenapa? Karena orang Arab itu punya sistem secara anatomi berbeda dengan kita. Orang Arab itu kan panas. Rata-rata. Maka orang Arab mun tuang daging domba hiji bisa kusorangan. Mohon, hiji tiasa kusorangan. Kenapa? Karena tubuh orang Arab itu beda dengan kita. Kita itu kan dingin. Otomatis kalau makan yang manis ini kurang respon di lidah. Tapi lamun nuang anu asin itulah makanya rata-rata Indonesia darahnya tinggi. Karena apa? Karena ku Allah tos disikluskeun. Tinggal we di nu salemur panyakit lolobana naon eta teh gaya hirup. Ya. Dan biasanya Allah sudah siapkan apanya obatnya di kampung itu. Maka ibu tinggal apa? Lamun aman ke hiji daerah, panyawat didinya rata-rata naon? Di Salembur, seseueurna. Itu menunjukkan kebiasaan orang di sana. Dan yang kedua, biasanya Allah siapkan tumbuhan yang hidup di tempat itu. Hebat Allah, lamun nurunkan penyakit di daerah eta tos disiapkan obat apa? Tak aya hiji lemur tentang mah daun salam seueurna teh didinya. Jarang radi melak salam teh. Kenapa? Karena di sana rata-rata penyakitnya adalah bisa turun dengan daun salam. Ya. Sok sobiku Bapak perhatoskeun. Nah ini ilmu holistik namanya. Musim ini perhatoskeun. Aya hiji daerah Pak, eta mah didinya tanaman eta we unggal jami melak jaradi. Ya. Pertos Bapak melak binahong tiap jami melak binahong jaradi. Berarti di daerah itu ada penyakit yang bisa sembuh oleh binahong. Itu teorinya. Namun ibu melak jahe, tiap jami melak jahe jaradi. Oh, berarti urang di nyamah rata-rata engke aya panyawat, engke ku jahe jamang gitu. Udah mau melak naon teh jaradi, berarti sarehat. Nya, kitu we. Usah nabi melak naon teh jadi wae berarti sehat sakitu we. Nya. Lamun unggah melak naon wae jaradi berarti loba penyakit. Ya, seperti itu. Nah, jadi kata kuncinya di sana. Secara teorinya adalah manusia dibangun dalam aspek-aspek yang tadi. Oke, Pak. Nalika sahur benten deui kan tubuh teh. Makanya di dalam Ibnu Sina minum itu rumusnya 242 di bulan Ramadan. Kata Ibnu Sina, rumusnya 242. 2 ketika sahur, 4 di saat buka, mau tidur 2. Jadi 8 gelas. Itu teori Ibnu Sina. Jadi ibu, bapak tidak perlu khawatir kata Ibnu Sina kalau orang minum ketika sahur cukup 2 gelas maka itu cukup untuk 12 jam. Tapi nanti ketika mau tidur dan buka harus 6 gelas. Itu kata Ibnu Sina. Maka Ibnu Sina di luar saum teori minumnya adalah qobla sholat 2 sagelas, bada sholat sagelas kali 5 waktu sholat 10 gelas. Sahur medis minum minimal 8 gelas. Ibnu Sina dietang tina gelas tina waktu sholat. Tiap sholat 2 atau 10 gelas Pak. Gitu. Janten ibu upami eueut 2 gelas bade sahur tah engke seueurna wengi. Seueurna wengi. Engke ku Allah dicadangkeun sapertos sapi, sapertos onta, Pak. Onta mah eueutna teh di mana seueur bade bobo.
Mata enjingna wah ngabret onta mah naon margina cadanganna seueur. Sabab lamun ku bapa dicadangkeun nuju gerak engke seep ku keringat. Nah, teorina gitu. Nggak tahu di medis. Kalau yang saya teliti seperti itu. Jadi lamun eueut ka canak bobo ke cadangan kamu enjing, tapi lamun eueut ka canak gerak seep karena keringat. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir. Ya. Satu itu ya Pak, secara fisik. Nah, itu disebut aktivitas fisik teh eta. Mata alhamdulillah lahnya urang mah banyak naon wae jadi ilmu sakitu we. Sim kuring ge da nuju diajar itu oh kieu nya. Sampai kemarin ada yang saya ngobrol dengan seorang dokter kemarin. Kebetulan ngisi dengan di Samarinda, dia dokter spesialis anak. Ya. Ustadz katanya, Ustadz harus memberikan sebuah ilmu ataupun sebuah informasi ke jamaah. Apa? Ternyata saum di masa pandemi ini itu betul-betul antibodinya harus kuat. Dan ternyata yang paling kotor di mana? Di pikiran. Jadi corona ini bahaya, tapi yang lebih bahaya stresnya. Stresnya Pak. Makanya saum itu aktivitas yang kedua, aktivitas jiwa. Nah, kenapa? Karena ada seorang profesor guru besar di Moskow, dia namanya Nikolayev. Dia punya pasien orang gila 30, yang 15 disuruh puasa, yang 15 tidak puasa. Ternyata yang 15 disuruh puasa dalam jangka waktu 1 bulan 30 hari, yang disuruh puasa ternyata orang gila ini sembuh Pak. Ini di Moskow ini penelitian. Ternyata orang gila disuruh puasa terjadi perbaikan. Kenapa? Terjadi detoksifikasi. Karena orang gila itu banyak racun di tubuhnya. Begitu disuruh puasa itu terkuras racunnya, keluar dia, dan akhirnya ini perbaikan dan 15 orang gila ini terjadi percepatan penyembuhan. Dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, saum dapat menenangkan pikiran. Nenang pikiran. Jadi lamun aya jalmi Pak unggal bulan Ramadan boga penyakit mah berarti itu aya salah liat. Eta mah anger we unggal Ramadan jo boga penyakitna teh mah we. Sawal cager we. Eta geura aya jalmi teh kunaon bapak tara puasa teuing cenah bapak teh unggal bulan Ramadan kieu we cenah. Ari sawal jajan deui Pak. Teu harti eta teh. Kenapa? Kuncinya ada di mana? Di otak, namanya lipostat. Di otak kita ada lipostat yang mengatur asam lambung. Kalau lipostat ini itu akan bergerak mengatur asam lambung supaya tidak cemas karena dia punya niat. Makanya orang yang lapar tapi dia niat saum, lipostat di otak ngatur agar mengkontrol asam lambung tidak naik. Tapi kalau orang tidak niat saum, saya yakin lipostat di otak itu hebat. Allah tidak mengendalikan asam lambung. Matak jalmi anu lapar teu niat puasa jeung lapar niat puasa beda Pak. Bu teniak saum apa jam 7 terus beda titinggaliannya konengnya jual rai kadia. Kenapa? Karena lipostat di otak tidak ngatur asam lambung. Tapi kalau kita niat saum walaupun tidak sahur hebat Pak, itu bertahan sampai 14 jam. Ini diatur di mana? Bagian otak sebelah sini namanya lipostat, yang itu mengatur sistem asam lambung untuk menurunkan tingkat kecemasan manusia. Maka anu puasa mah lebih sabar, lebih tawakal, lebih bersyukur. Tinggal bulan puasa mah jarang nu garede amal. Nya. Kewe Syawal. Alhamdulillah cenah bapak tara ngamakan ka mamah ke Syawal dagoan. Era keur puasa mah nya da bapak ngamak nya we Pak, begitu Allahu Akbar begitu takbiran langsung eta mah jual molotot ieu sabulaneun ieu cenah. Ya. Tapi emang dikontrol. Kenapa? Karena pengontrolan ini Pak betul. Kenapa? Karena saum dalam hadis disebutkan asyamu junnatun. Apa junatun teh? Pengendalian diri. Dia sebagai benteng. Kalau orang ini pengendalian dirinya terganggu, maka itu akan merusak 3 sistem. 1, dia akan merusak alam pikir atau kognitif. 2, dia akan merusak alam
alam perasa, namanya afektif. Dan yang ketiga adalah dia akan merusak alam perilaku, namanya psikomotorik. Itu hebatnya. Makanya Nabi mengatakan asyamu junnatun. Saum adalah benteng, dan itu adalah membentengi dari sesuatu perilaku ataupun apa, dari sesuatu yang akan pengendalian dirinya hebat. Kalau orang bisa mengendalikan diri, itu akan berfungsi tiga. Satu, kognitif, otaknya bagus Pak. Rata-rata ide muncul di bulan Ramadan, berarti saumnya benar. Lamun di bulan Ramadan bawaan dengan solusi, berarti saumnya benar. Ya, kula sasi Ramadan apa? Memecahkan masalah. Kenapa? Karena kognitif jadi aktif. Sok cobian. Hampir semua perang itu rata-rata Ramadan. Kenapa? Karena strategi perang menggunakan kognitif. Dan itu ketika orang sahur. Berarti ada kesalahan fatal. Begitu bulan Ramadan ada sesuatu yang mentok di dalam menyelesaikan masalah, berarti ada niat yang salah. Itu yang namanya kognitif. Yang kedua, afektif, rasa. Bulan Ramadan kan rasanya hebat Pak. Orang jadi sensitifnya. Ningali ayah hoyong buka hoyong mereknya. Kebawaan teh yang sodako we Ramadan. Padahal mah bedit. Tapi Ramadan mah Pak, katingali hoyong mere wae, ningali batur nu buka hoyong masihan, da jeung kagamar we lamun masihan buka kanu saum pahalana sarua. Ta eta teh namina teh afektif nu kitu teh. Mata ningal kenceleng ge bulan Ramadan mah bunga. Di luar bulan Ramadan mah ningali kenceleng teh alas sia aya kenceleng ngariwat. Ya. Deg-degan eta teh urang teh rek mere lebar ari teu mere era tungtungna kenceleng ngahuleung hareupeun urang. Cek kenceleng teh rek mere moal. Ya, tapi di luar di bulan Ramadan mah Pak, aduh ya Allah. Ya, Ibu saya tadi nanya ya jamaah di masjid lain. Sok simkuring naros. Kantos teu Pak bulan Ramadan Bu aya tuangeun, kantos teu gaduh tuangeun teu. Teu nya. Can kantos Pak, ibu-ibu sok tinggal di dapur aya kantos tuangeun nu nyesa anu tuangeun anu istilah nu teu aya Pak. Semua di bulan Ramadan rata-rata tuangeun ngumpul. Kenapa? Karena rasa diolah oleh dirinya sehingga melahirkan nilai-nilai positif. Nah ini hebatnya, namanya afektif yang seperti ini. Jadi Allah atau Rasul membangun jiwa ini di bulan Ramadan itu luar biasa. Makanya ada ustadz yang menerangkan bulan Ramadan itu bulan kesabaran. Ya, bulan kesabaran. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang sudah bersabar, itu akan terjadi proses healing, yaitu proses penyembuhan dari sebuah penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Di Madinah, rata-rata kalau bulan Ramadan, itu para dokter itu dia tidak menerima pasien. Jadi kalau ada pasien disuruh pulang, begitu. Nah, dan ini terjadi di Indonesia pun orang sakit menurun di bulan Ramadan. Kenapa? Karena rasanya terkontrol. Yang sehat we naon, dibikin kalebaran melebar, kan aya gitu Bu. Ditahan ku urang teh. Ternyata bisa bertahan sampai bulan atau sampai tanggal 1 Syawal. Dan ini terbukti banyak kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Yang terakhir, bahwa pengendalian diri di bulan Ramadan secara jiwa itu akan mempengaruhi psikomotorik, perilaku. Perilaku kita kan jadi bagus, ya. Nu tadina suntak-sentak jadi henteu, nya. Nu tadina urang pupulototan jadi henteu. Nu tadina molotot ayeuna meleteh. Ya. Da berat atuh parek molotot ke keur puasa mah. Ya, kenapa? Karena kuncinya ada di 3 konsep itu. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, hebat saum mengendalikan diri dan itu akan menyembuhkan gangguan-gangguan jiwa. Ya, jadi upami nu stres, sok tinggal Pak. Ku saum ya Pak, beres dah. Ya, ku saum. Capek-capek Bu, emutan, saum ya Pak, itu beres sebetulnya. Ya, asal tadi niatnya yang bagus. Ya, niatnya yang bagus. Taeta dua Pak, ya, kanggo ngabahanan aya ieu insyaallah
tinggal mata tong mikiran hayam mahal tong dipikirankeun we senajaralan we. Ibu ayeuna rek beuli acuk rek moal engke tanggal 1 keun we senajalan we. Naon sababna bisi ka urang jadi capek. Insyaallah lah moal aya Pak da unggah tahun ge Bu urang teh kieu atuh Ramadan teh. Cuman persoalannya adalah dibikin tekanan-tekanan oleh kita sendiri. Yang terakhir, saum adalah aktivitas rohani, aktivitas spiritual, dan itu terbangun dari kebiasaan-kebiasaan. Mana kebiasaan yang baru? Tajdidul amal. Bapak Ibu lihat, maca Quran. Betul kan? Kenapa Pak di Al-Quran bulan Ramadan identik dengan Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena Bapak Ibu paksakeun sapoe dina bulan Ramadan minimal maca Quran saayat. Minimal maca Quran saayat. Sapoe tong loba-loba ting misi berat. Naon sababna? Ini untuk untuk apa? Untuk membangun rohani. Bapak, Ibu, jebret bulannya ya, baca Quran, alif lam mim, beres, tutup. Ya, isuk namahan deui saayat. Pan si murid temi orang saju heula. Saayat we, alif lam mim, tutup. Isuk deui, dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, tutup deui. Sigana tamat nepikeun kalebaran 30 ayat. Salah tidak daripada apa? Daripada kita tidak sama sekali. Kenapa Allah menyebut kalimat atau menyebut Ramadan dengan kalimat Quran? Artinya orang secara rohani dekat dulu dengan Quran di bulan itu. Dan banyak kasus-kasus penyakit berat itu begitu dia puasa lalu dia rutin baca Quran, itu terjadi perubahan-perubahan yang sangat bagus. Ya, sampai ada yang miom, kista, kemudian kanker, itu dikombin antara baca Quran, tilawah, dan sampai ibu ada kasus seorang ibu dia membaca 1 hari 3 juz di bulan Ramadan, itu ternyata kanker payudaranya terjadi perubahan yang sangat hebat. Ini kalau berbicara setelah itu, terus di luar itu. Kenapa? Nah apa orang baca Quran? Da Quran mah sahurup sapahala, eta teh moal tenang kana otak. Ya. Di mana aya pahala dihitung sahurup sakit we iwak ti maca Quran. Makanya Allah menyebut itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. 1 hari minimal ada yang dibaca Quran setiap hari di bulan Ramadan. Yang paling baik di mana? Yang paling bagus ba'da subuh dan qoblal maghrib. Hasil penelitian 2 itu terjadi energi yang sangat positif. 1 ba'da subuh, 2 qobla maghrib. Kalau itu dirutinkan baca, bapak lagi di jalan bawa mobil, baca aja, nggak apa-apa. Begini, nuju macet, maca dina mobil, tenanawan. Kenapa? Itu jadi bagus. Akhirnya apa? Terjadi proses peningkatan rohani namanya. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang dibangun dalam rohani? Quran lihat Bu, asyamuli wa ana azibihi. Saum itu untukku, yaitu apa? Itu disebut self communication. Tidak ada puasa mah moal hayang kapuji mah. Hese puasa hayang kapuji. Lamun aya nu keur puasa gular-goler ditanya kunaon jang nuju saum keun bae sarua kabehanana lebar-lebar jeung gular-golernya. Mending keneh cing jagja. Kenapa? Asyamuli. Kenapa? Lil milki, artinya manusia ketika puasa itu terjadi regenerasi sel. Mata Bapak Ibu nalika maghrib bunga biasa. Maghrib bunganya kayak apa? Nguping adan maghrib dijeblak. Nyeblak. Ya Allah, ya adan ningeun lagi. Biasa getara ngedengi adan teh nya, tapi ngadangu adan lumayan Ramadan mah. Ti lohor keneh di daguan lagi atuh. Gebeg deui ada si adan lohor. Begitu ada asar jauh, gebeg deui. Bah asar. Jauh buka we si abah teh. Abah ieu mah asar ceuk si abah teh. Asa sarua adana jeung maghrib cenah. Nya ada nama sarua.
Tapi Pak, nilai-nilai ini terbangun dengan sendirinya. Nggak pernah kita setting di otak, tapi Allah sudah nyeting sendiri. Nikmat sekali. Aduh, tinggalnya nguping ada nikmat luar biasa. Disebutannya itu rohani, aktivitas rohani muncul. Bu, atau buka nguping adan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati di bunga. Komo di masjid anu dibilang heula teh sok keul teh. Hiji, dua, baheula makan gitu buka teh. Tilu, geus salapan balik deui ka hiji. Nah, makanya Nabi mengatakan innalis-shaimi farhatani. Orang yang saum akan ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, terjadi regenerasi sel di tubuh, dan itu karena asyamu li, itulah rohani. Oke, puncaknya di mana? Tanggal 1 Idul Fitri. Tinggal ibu tanggal hiji Idul Fitri sadayana glowing jalmi Pak. Bararsihin apa? Ibu Pak calalenghar bersih glowing gahelis karasep tanggal hiji tinggal. Naon sababna? Karena semua sudah dibersihkan oleh Allah dari kotoran, dari toksin, dan saat itu orang bahagia semuanya. Ke tanggal 2 ngagulawing deui we. Ada sapoe bungana teh. Ya tanggal 2 jauh merumput deui we. Nya ada segala diasup atuh kan. Dari sini dibersihkan, kemudian tanggal 2 beda lagi. Tapi enggak apa-apa. Makanya ada orang Amerika itu namanya Carl Stephenson, dia datang ke Indonesia untuk meneliti tanggal 1 bulan Syawal, dan dia membawa sebuah alat namanya aura system, dan dia melihat ternyata setiap tanggal 1 Syawal ketika bubar Idul Fitri di setiap daerah itu ada aura warna biru, itu artinya aura positif. Dan ternyata dina poe eta mah bunga jalmi sadayana Pak. Nyapanya tinggal ayah jalmi ke ibu ka dieu ieu leungih heula aya kue dicalukan biasa getara. Unggal jelema dicalukan padahal moal daek asup da boga sarua di imah. Nya tanpa geus daraya mah dahareun nu nyalukan ka urang ge. Nah, seperti itu. Saya melihat biasanya mubalik begitu mau Idul Fitri mereka bahagia Pak. Kenapa? Karena sudah menunggu THR dari masjid. Tage lamun mere. Tapi luar biasa. Kenapa? Kunci yang ketiga. Karena spiritual, rohani akan bagus apabila tahabu, memberi maka dia akan mencintai. Semua diobrak-abrik, dan itu puncaknya di zakat. Itulah puncak spiritual manusia. Memberi itu adalah sehat jiwa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Ramadan tahun ini kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan yang paripurna.